Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub. Wa bi fadlihi tughfar dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah shariful maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mahmud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Shadiqut tauhid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muqriyah Kiai Haji Abimus. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan kiai kita, guru kita panjang umurnya, murah rezekinya, Allah mudahkan segala macam urusannya, Allah muliakan hidup dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Begitupun pula guru kita Kiai Haji Khalid Arifai. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan sehat walafiat, senantiasa Allah jadikan hidupnya mulia dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama saya banggakan para santriyin wa santriyat dari Pondok Pesantren Al-Muqriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri putra yang saya banggakan, santri putri yang saya cintai. Tidak setuju? Gantian. Santri putri yang saya banggakan, santri putra yang saya hormati. Semuanya, para santri, orang tua, segenap guru yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka taklim, dalam rangka mengupdate dan mengupgrade kualitas keilmuan kita. Santri, tuh, halo, halo, kalau saya ngomong halo, jawabnya hai, halo, halo, hai, halo, hai. Kita ditakdirkan oleh Allah hari ini, malam ini berkumpul di tempat ini semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu. Ayo orang bebarengan cari ilmu di pengajian, janganlah sampai bosan, sampai setan ketakutan. Kemana jalan ke kota? Ya. Jalannya sebelah selatan, kemana jalan ke surga? Jalannya ke pengajian, jalannya ke pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Emang santri semua pengen masuk surga? Santri semua pengen masuk surga? Kapan mau masuknya? Hah? Ayo jawab kapan gimana?
Kapan mau masuk surganya? Hah? Ntar aja. Hah? Santri putri, ntar aja. Hah? Mau sekarang apa kagak? Hah? Nggak mau? Karena santri putri katanya takut jawab sekarang, takut koit. Jawab ntar, takut kagak masuk surga. Kalau saya punya duit, Ustaz punya duit 200.000, kira-kira santri Al-Muqriyah mau duit? Mau duit 200.000? Maunya kapan? Bagian duit maunya sekarang. Coba Ustaz tanya, kenapa sih alasannya nggak mau masuk surga atau nggak mau mati sekarang? Hah? Belum ada amalnya. Belum ada apa? Bekal. Duit bulan kagak datang. Belum apa? Belum nikah. Gila. Lah emang laku. Dia mah gabung di komunitas Ijo Lumut. Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Semata-mata kita takut mati itu lantaran kita belum banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Santri, putra, sebenarnya gini, sebenarnya kalau mati itu jangan ditakuti. Bilangin ya, mati jangan ditakuti. Kenapa jangan ditakutin? Karena mati itu bukan suatu yang ditakutkan, tapi suatu yang diharapkan. Bener nggak? Bener nggak? Kira-kira kita mau masuk surga kalau kagak mati bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Berarti mati itu suatu yang diharapkan dan menjadi Tuhan. Betul? Bener tuh? Bener nggak? Tanya saya. Kira-kira di sini ada orang yang takut mati apa enggak? Ada yang takut mati? Ada di sini? Mana yang takut mati? Itu. Di kampung saya ada orang yang takut mati. Dia nggak mau kemana-mana, mau diamnya di rumah aja. Katanya naik motor takut dibegal, nanti gua mati. Naik angkutan umum takut ditodong, nanti gua mati. Naik kereta takut keretanya ambles, katanya nggak mau, nanti gua koit, mati. Akhirnya diam aja di rumah tuh orang. Tapi kalau memang ajalnya mati juga, siapa? Kenapa matinya? Ketiban atap rumah. Mati nggak kira-kira? Mati nggak kira-kira? Mati. Ada sebaliknya di kampung saya, ada orang yang yang udah berani mati. Berani mati juga nggak boleh, Bu. Sombong berani mati itu pun nggak boleh. Ada orang yang berani mati, kepengen mati dan siap mati. Bahkan saking siapnya dia mati, dia loncat di lantai 17. Kira-kira kalau loncat di lantai 17, kira-kira turun ke bawah mati apa kagak kira-kira? Loncat dari lantai 17. Kalau memang belum waktunya mati, ada Pok Ija lagi jemur kasur. Mati apa kagak? Mati apa kagak? Kagak jadi. Bener nggak? Berarti mati itu urusan Allah Subhanahu. Yang terpenting bagi kita bukan takut mati, bukan menghindari mati. Yang penting bagi kita mempersiapkan hidup untuk mati kita. Amin. Ya Rabbal. Nih kayak santri kayak gini nih. Ya, julusaka sa'atan fil majlisil ilmi khairum min alfi rakatin. Duduknya 1 jam sesaat di majlis ilmu seperti ini, pahalanya lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat. Amin. Amin. Itu baru sejam 1000. Kalau 2 jam 3 jam. Kalau ini ngaji selesai jam 3. Kalau orang Sunda bilang mah
1000 tidur. 1000 tidur. Itu baru sejam, itu baru duduknya doang. Kira-kira nih santri di sini ada nggak yang sholatnya 1000 rakaat sehari? Ada nggak? Hah? Lebih gede uangnya. Kalau ada santri yang sholatnya di sini 1000 rakaat, Ustaz mah kagak percaya. Kenapa kagak percaya? Sholat tarawih aja pengen buru-buru. Bener nggak? Di sini kira-kira tarawih 23 apa 11? 23. Kira-kira imamnya milih yang cepat apa milih yang lambat? Apalagi kalau lihat itu di mana di YouTube ya, ada tayangan di Brebes, itu ada sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 10 menit, udah termasuk doa. Cepet banget, bener nggak? Cepet banget. Coba kalau adik-adik semua perhatiin itu di YouTube tayangannya, pasti kagak ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Pasti. Kenapa? Rakaat pertama udah mati. Sekarang gini deh. Gini. Sholat mah, dengerin. Sholat mah jangankan cepet, lambat aja belum tentu diterima, bener nggak? Ibadah mah jangankan cepet-cepet, pelan-pelan juga belum tentu. Pakai amalan mana kira-kira? Harus punya amalannya. Ayo kira-kira masuk surga mau pakai amalan apa? Ustaz, saya mau masuk surga pakai amalan sholat saya mah rajin sholat. Bener nggak santri sini rajin sholat? Bener nggak rajin sholat? Oh rajin Ustaz sholatnya, tapi kadang-kadang Ustaz sholatnya Allahu Akbar. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga ya? Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Sering apa kagak? Ya. Sholat yang kayak gitu mau nebus surga? Nggak mungkin. Atau santri putra nih, santri putra bilang, Ustaz, saya mau masuk surga dari sodakoh saya. Iya. Saya mau nebus surga, mau masuk surga, saya udah yakin, percaya sama sodakoh saya. Pertanyaan Ustaz, kira-kira sodakohnya kecil apa gede? Oh, gede banget. Kira-kira sodakohnya gede apa kecil? Halo? Halo? Hai? Kira-kira di sini santri sodakohnya gede apa kecil? Gede bohongnya. Kadang-kadang kalau sodako itu pasti nyarinya yang kecil. Bener nggak? Apalagi kalau sodako 2000, saya bilangin nih, Ustaz bilangin, kalau ada santri mulai dari sekarang santri jangan sodako 2000. Kalau sodako 2000 sama aja menghina Allah. Kenapa saya katakan menghina Allah? Allah disamakan dengan toilet itu masuk surga. Masuk surga, kira-kira kalau mau ke toilet umum berapa duit bayarnya? 2000. Mau masuk surga bayar 2000 juga. Berarti menghina Allah, nyamain surga sama toilet. Bener nggak? Bener nggak? Makanya santri nggak boleh kayak gitu, nggak boleh jadi orang pelit. Kalau orang pelit nanti malu sama Sahrul Khan. Tahu Sahrul Khan? Tahu? Sama Salman Khan, tahu Salman Khan? Kalau santri Al-Muqriyah jadi orang pelit sama Sahrul Khan malu. Kenapa? Karena sama Sahrul Khan suka diledek mulu kalau orang pelit. Jalmat mere mere pejahe munrek lage bahare-hare dasar pelite dasar kurete. Kalau pelite kudu diteke. Nggak boleh jadi orang Jadi gimana Ustaz, saya mau masuk surga, lalu amalan apa yang saya mau bawa?
Intinya gini, amalan apapun mau masuk surga, insya Allah akan masukkan Allah ke dalam surga. Asal syaratnya dua. Ibadah itu syaratnya dua. Nih, ini belajarnya ya. Ini intinya ya. Santri kalau ibadah itu harus ingat dua perkara. Di mana kedua perkara ini menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Di mana amalan kita diterima sama Allah atau tidak dilantaran oleh dua ini. Ingat ini, santri. Yang pertama, kalau ibadah itu harus mengandung yang namanya khuluk. Mengandung apa? Mengandung apa? Khuluk, bukan buluk. Khuluk. 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 Apa artinya khuluk, Ustaz? Artinya khuluk itu adalah akhlak. Jadi kalau ibadah itu harus pakai akhlak. Kalau mau sholat harus pakai akhlak. Makanya Indonesia itu cerminan ibadahnya atau budaya Islamnya ibadah yang bagus. Kenapa? Ada pakaian khusus untuk sholat. Perempuannya ada baju khusus sholat yang namanya mukena. Tahu nggak? Bener nggak? Makanya itu pakai mukena, mau kagak pakai dah. Ya. Mukena mau pakai dah. Ya. Mukena yang laki-lakinya udah bagus banget, ada pakaian baju koko namanya, bener nggak? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan ibadah supaya ibadah kita punya akhlak kepada Allah Subhanahu. Sama kayak kita berdoa. Tapi kalau berdoa juga sama. Jangan cuma nyalahin Allah doang, Ustaz. Saya doa udah bertahun-tahun, kata ibu berdoa bertahun-tahun, tapi kok nggak pernah ijabah, nggak pernah dikabul oleh Allah. Allah apa ingkar janji, Ustaz? Kira-kira Allah ingkar janji apa enggak? Kira-kira Allah ingkar janji apa enggak? Enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kalau sudah janji pasti akan menepati. Tapi kenapa, Ustaz, saya berdoa bertahun-tahun doa saya nggak diijabah? Jawabannya satu, bisa jadi ketika berdoa tidak pakai akhlak. Tidak pakai Ustaz, akhlak berdoa itu seperti apa supaya doa kita diterima oleh Allah? Ada 5. Adab berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabnya yang pertama ini. Catat kalau mau. Kalau berdoa itu yang pertama harus dengan lemah lembut. Berdoa itu harus dengan suara nada lemah lembut, tidak boleh memaki-maki Allah. Biasanya ini orang Betawi nih, ada orang Betawi nggak di sini? Biasa orang Betawi kalau berdoa itu suka maki-maki Allah. Ya Allah, susah amat hidup ya. Kasih duit kayak banyak kan? Nah, susah banget ini ngojek, susah apa susah? Gak boleh. Ya, gak boleh maki-maki Allah. Kalau ada berdoa itu yang pertama dengan suara lemah lembut. Yang kedua, kalau berdoa itu angkat tangannya. Ya. Kalau berdoa itu diangkat tangannya, tanda keseriusan kita minta sama Allah. Jangan tangannya ditaruh di dengkul. Tahu tangan ditaruh di dengkul? Biasa kalau santri kalau berdoa tuh kayak gitu tuh. Lagi. Nah, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya. Ya, kalau ngedoa tuh kayak gini. Jangan kayak gini. Ya Allah, kasih duit apa ya Allah? Ya Allah, kasih apa ya Allah? Ya Allah, kasih apa? Jangan. Tapi kalau berdoa itu dengan semangat, sungguh-sungguh tangannya angkat. Makanya kalau berdoa nih, kasih tahu sama ibu terutama nih santriawan. Kalau berdoa jangan posisi kaki itu bersila. Jadi posisi kaki itu, maaf saya naik lagi. Ini mah bebas tanggung saya. Jadi kalau posisi berdoa itu jangan gini. Ya. Kalau gini berdoa pasti gini. Bener nggak? Ya Allah, lancarin apa ujiannya? Ya Allah, dia biar teman sama saya apa? Kayak gini pasti. Kalau berdoa gimana caranya? Berdoa gini. Kalau bahasa Inggrisnya itu emok.
duduk cantik, duduk manis. Gini caranya. Kalau duduk seperti ini, insya Allah tangannya posisinya akan seperti ini. Benar nggak? Nggak mungkin kalau duduk kayak gini, posisi tangannya gini. Ya Allah, nggak mungkin. Benar nggak? Kenapa? Karena posisinya sejajar. Pasti tangannya ada di atas. Nah, inilah tanda keseriusan kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu. Santri jangan sampai kalah sama pengemis. Pengemis mah kalau minta duit sama kita, sama orang lain itu tangannya malah di atas kepalanya. Bener nggak? Kasih ngapa duit ya Allah? Ya kasih belum makan udah 5 hari, belum bayar cicilan mobil. Ada pengemis yang kayak gitu enggak? Tangannya di atas tanda keseriusan. Masa kita minta sama Allah tangannya di bawah? Makanya sekarang berubah caranya, tangannya di atas diangkat. Setuju? 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 Supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, adab berdoa itu jangan terlalu rinci, jangan terlalu detail, sehingga disebutin satu persatu. Kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu di rumahnya lagi jualan, contohnya punya warung jualan. Ya Allah ya Robbana, jualan saya biar laku, ada songkok, ada odol, ada gosok gigi, ada yang nitip bakwan. Ya Allah biar laku sih bakwan itu, walaupun asli juga ya Allah, dia kasih aja laku sih. Sudah 5 hari bakwan. Dirinci sama dia, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ngedikte Allah. Cukup aja, ya Allah dagangan saya biar laku, biar barokah harta. Santri juga sama. Ya Allah saya biar bisa matematika, apa ya Allah itu yang hitung-hitungan itu tuh, yang rumusnya itu tuh susah banget itu. Mungkin Allah, ya Allah susah banget. Ya, lancarin aja belajarnya, mudah-mudahan dibukakan pintu hati supaya dapat ilmu. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh terlalu rinci pun tidak boleh terlalu singkat. Ustaz, terlalu singkat tuh gimana maksudnya? Nggak boleh terlalu singkat berdoa. Ya Allah, ya Rabbana, Kau tahu apa yang aku inginkan. Amin. Terlalu singkat juga nggak boleh, tetap harus diucapkan. Yang terakhir, yang kelima adab berdoa itu adalah apa? Adalah tidak boleh memaksa Allah. Kenapa tahu? Tidak boleh memaksa Allah, apalagi nih yang anak bujang nih, anak bujang santri yang lagi demen nih sama si Neng Nur Aini contohnya. Ada Neng Nur Aini? Ada. Berdoanya kan santri kadang-kadang suka maksa sama Allah. Ya Allah, jodohin apa saya sama Neng Nur Aini ya Allah. Kalau seandainya dia bukan jodoh saya, tolong jodohin ya Allah. Kalau seandainya dia nikah sama orang lain, biar cerai jodoh sama saya ya Allah. Nggak boleh, ya, nggak boleh maksa Allah. Ya, setuju? 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 Ngerti? Paham? Paham tuh? Tidak boleh maksa Allah. Kenapa tidak boleh maksa Allah? Karena takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik buat diri kita. Apa yang Allah ijabah atas doa kita bukan apa yang kita inginkan, namun apa yang kita butuhkan. Satu, berarti kalau ibadah itu harus mengandung unsur khuluk. Ketir. Yang kedua, kalau ibadah itu harus mengandung unsur khudu. Khudu, ha-zal, wawu, khudu. Apa khudu? Pakai ilmu. Makanya kalian belajar nih kayak gini. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan ibadah, benar nggak? Dalam rangka ibadahnya kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala. Fa'innal
Satu, dua, tiga. Ta'ala. Kasihan deh gue. Ta'ala bainal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Kata ta'lim belajarlah sesungguhnya ilmu perhiasan keutamaan dan ciri-ciri keutamaan. Makanya kalian harus belajar menuntut wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Ayo tuh, Matan Zubat belajar di sini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu gitu. Bareng-bareng yang pinteran masa cuma 3 orang. Ya, bareng-bareng yuk. Matan Zubat Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu, orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin tapi tidak didasari oleh ilmu, la tuqbalu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Makanya saat menuntut ilmu di sini supaya apa? Supaya menyempurnakan ibadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang pinter dengan orang bodoh beda apa kagak? Beda apa kagak? Beda pasti. Bedanya kelihatan kalau orang pinter baca marhaban enak. Marhaban ya Nurul. Marhaban. Marhaban. Allah marhaban. Kalau orang yang nggak punya ilmu mau marhabannya dia beda dengan yang lain. Dia ngikutin lagunya Alam Mbah Duku. Ada marhaban ngobatin neng ini. Konon katanya diguna-guna Husaini. Kira-kira enak apa kagak digituin? Enak apa kagak digituin? Enggak enak. Kalau orang punya ilmu mah apapun jadi enak, sholawatan. Kalau punya ilmu jadi enak. Almarhum Uje sholawatan diversikan lagu Jablay jadi enak. Pernah nggak tahu lagu Jablay? Gimana lagunya? Gimana lagunya? Ayo. Ya Rasulullah. Kira-kira enak gak kira-kira? Almarhum Uje udah nggak ada, dilaguin lagi sama yang lain pakai nadanya Kereta Malam. Gimana Kereta Malam? Pernah sekali disebut Allah ya Rasulullah.
boleh. Yang nggak boleh itu Al-Quran. Yang nggak boleh itu azan. Walaupun kreatifnya orang santri Al-Muqriyah, nggak boleh azan dinadakan yang lain. Ya, 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 nggak boleh dinadain yang lain. Contohnya dinadain apa, pernah ngedenger nggak kayak gini? Kalau ada yang azan maka di mana-mana gitu, hayya 'alas shalah, gitu kan? Ini nggak boleh dinadain lagu yang lain, nggak boleh selain lagu yang seperti itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Boleh nggak? Kira-kira kalau azannya kayak gitu, kira-kira santri di sini ke masjid bawa sajadah apa bawa duit saweran? Ataupun azan dinadakan yang lain tutupan botol, tahu? Hayya 'alas shalah. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh karena apa? Karena kita punya ilmu. Makanya santri Al-Muqriyah harus dibekali dengan ilmu agama yang cukup supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi untuk diterima ibadah itu syaratnya dua, diantaranya yang pertama harus khuluq, harus pakai akhlak, yang kedua khudu, harus pakai ilmu. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita doakan kiai kita Abi Mus dan Kiai Khalid, mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir batin, Allah berkahi dunia akhirat. Dan juga kita doakan pesantren Al-Muqriyah, mudah-mudahan dibaguskan tempatnya, dibanyakan santrinya, dibisakan guru-gurunya untuk mendidiknya, mudah-mudahan jadi putra-putri yang soleh dan solihah. Dan juga berdoa untuk kalian semua, mudah-mudahan dimudahkan dalam mencari ilmunya, dimudahkan orang tua dalam mencari rizkinya, dan mudah-mudahan menjadikan dapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Ustadz A. Murid, panggil aja nanti kalau ketemu di sini A. Murid ya. Saya tinggal di Cibubur. Murid itu panjangan dari Muhammad Ridwan. Jadi Murid Muhammad Ridwan tinggal di Cibubur. Lain waktu, lain kesempatan kita silaturahim lagi. Mudah-mudahan diberikan umur panjang dan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Doakan saya juga. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan kalau Allah izinkan, saya ada syuting film perdana yang judulnya Nyai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh dari Muhammadiyah, itu diangkat filmnya tapi dari sisi istrinya, makanya judulnya Nyai Ahmad Dahlan. Kalau Allah izinkan nanti saya ikut main di film tersebut, mudah-mudahan itu jadi manfaat buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.